kita akan belajar dari firman Tuhan musim kehidupan Abraham. Ya, saudara, kita mau belajar kalau kita dengar nama Abraham, kalau kita ucapkan nama Abraham, saudara, maka ada satu hal atau ada satu pemahaman yang muncul di dalam hidup atau di dalam pikiran orang-orang yang mengucapkannya. Ya, kenapa? Karena saudara, Abraham disebut bapak orang percaya atau bapak orang benar. Nah, saudara, itu yang ada, itu yang muncul di dalam setiap ucapan Abraham. Oh, Abraham itu bapak orang benar, bapak orang percaya. Nah, sekarang saudara, kita akan belajar musim kehidupan dari Abraham. Sebelum dia disebut bapak orang percaya, seperti apa sih musim kehidupannya? Ya, kita kan cuma tahu musim kehidupan Abraham itu dia bapak orang percaya, dia bapak orang benar. Tapi kita mau belajar, kita mau lihat, ya, seperti apa kehidupan Abraham itu. Ya, kita mau buka dulu Kejadian pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yuk, kita baca ya bergantian. Dari ayat ini, Kejadian pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kita mau belajar siapa Abraham itu, atau kalau di dalam ayat-ayat ini saudara nggak akan temukan Abraham, yang ada Abram. Ya, sebelum nama dia diganti menjadi Abraham. Kejadian 11 ayat 28 sampai 30. Saya tunggu sampai semua dapat. Saya akan baca ayat 29. Saudara baca ayat 28 dan 30-nya ya. Kejadian 11 ayat 28, 29 dan 30. Saya tunggu kita semua dapat, semua ikut baca. Ya, kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Sudah dapat semua? Yuk kita baca ayat 28 saudara. Saya 29, kemudian saudara lagi ayat 30. 2, 3. Ketika daerah ayahnya masih hidup, mampirlah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, saudara, kita lihat siapa Abraham dari Kejadian pasal 11 ayat 28 sampai 30. Abraham itu anak dari Terah, ya. Bapaknya Abraham bernama Terah. Ya, itu ditulis oleh Alkitab. Nah, kemudian saudara, kalau saudara baca Nahor dan Haran, ini adalah saudara kandung dari Abraham. Jadi Nahor dan Haran. Ya, jadi Abraham mempunyai dua saudara laki-laki, Nahor dan Haran. Tetapi saudara, kalau kita lihat di dalam ayat itu dikatakan, kalau saudara perhatikan, Nahor kedua-duanya kawin, nama istrinya Abram, ya, Haran, ya, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Jadi saudara laki-laki dari Abraham yang namanya Haran mati di Ur Kasdim. Ya. Kemudian saudara dari ayat itu kita lihat Abraham, atau Abram, bukan Abraham, sebelum dia ganti nama. Abram itu punya istri namanya Sarai. Ya, jadi belum jadi Sarah, dia nama aslinya Sarai. Nah, kalau kita baca di dalam ayat itu, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, jadi jelas ya, Abram ayahnya bernama Terah. Ya, kemudian dia punya saudara laki-laki namanya Nahor dan Haran. Haran mati di Ur Kasdim. Nah, saudara, kita akan lihat maju lagi sedikit. Kita akan lihat dulu. Ya. Nah, sekarang saudara kita lihat sesudah Abram dengan ayahnya, dengan Nahor, karena Terah sudah dengan Terah ayahnya, dengan Nahor dan Haran, tapi Haran sudah mati. Mereka ini saudara, kalau saudara baca, pindah ya dari Ur Kasdim. Jadi saudara, Abram
itu mendapat panggilan yang dikerjakan atau yang dia terima itu waktu dia di Ur Kasdim. Nah, jadi Abram dipanggil Allah itu waktu dia di Ur Kasdim. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara, kalau kita lihat Abram waktu terima panggilan dia masih di Ur Kasdim. Ya, di Ur Kasdim bersama dengan ayahnya, dengan saudaranya, dan juga saudara dengan istrinya. Nah, saudara, kita lihat bahwa Abram dipanggil waktu itu dia ada di Ur Kasdim. Nah, kalau kita lihat saudara dari Kejadian 12 ayat 1 ini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Saudara, kalau kita baca, kalau saudara mau baca, ya, waktu di Ur Kasdim itu Abram terima panggilan, ya, saudara, itu ada ayahnya dan juga keponakannya yang namanya Lot ikut, ya, dengan dia. Nah, mereka saudara di Kejadian 11. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara, jadi saat dipanggil itu keponakan dan ayahnya ikut. Nah, kalau saudara baca Kejadian 11:31, saudara, kita baca ayat 31. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, tadi saudara, ketika Abram dipanggil, tadi saya sudah katakan ada ayahnya, ada Lot ponakannya, dan saudara dikatakan ayahnya, ponakannya yang bernama Lot ikut berangkat dari Ur Kasdim. Ya, jadi Abram yang dipanggil, tapi ayahnya dan Lot keponakannya itu ikut berangkat. Ya, ikut berangkat. Nahor enggak ikut. Ya. Jadi dia ikut berangkat, ya saudara, ke tanah Kanaan. Ayah dan ponakannya ini ikut berangkat ke tanah Kanaan. Nah, tapi saudara, belum mereka sampai di Kanaan, dia sampai di Haran. Nah, tadi Haran saudaranya Abram mati, namanya sama, tapi yang satu nama orang, yang satu nama kota atau nama tempat. Ya, jadi saudara memang ini agak bingung kalau orang yang cuma baca, loh Haran mati kok sampai di Haran? Ya, iya kan? Padahal Haran yang didatangi oleh Abram dengan ayah, ponakan, istri, dan semua yang dia miliki itu nama tempat. Nah, kita lihat saudara di Haran. Kalau saudara mau belajar, ya, dikatakan Abram itu sesudah berangkat dari Ur Kasdim sampai di Haran, saudara, dia sempat tinggal. Ya, saudara, saya catat, saya cari. Ini ada di Haran ini Abram berapa lama sih? Ya, berapa lama? Karena kalau saudara baca umur ayahnya Terah sampai ayahnya mati, saudara, Abram itu ada di Haran sampai berumur 75 tahun. Ya, berumur 75 tahun, jadi sekitar 30 tahun Abram tinggal di Haran. Nah, sesudah itu saudara, panggilan itu kan datang. Terus dia sudah dipanggil dari Ur Kasdim, tapi dia sempat tinggal di Haran, belum sampai Kanaan, belum sampai tanah yang ingin dituju. Nah, jadi panggilan yang dia terima itu saudara, itu sudah dia terima waktu di Ur Kasdim, tapi dia berangkat ke Kanaan itu pada usia 75 tahun dari Haran. Jadi keluar Ur Kasdim itu sudah 30 tahun yang lalu sudah keluar, ya sudah keluar, tinggal di Haran selama 30 tahun lebih kurang. Ayahnya akhirnya di situ mati, ya, lalu dia berangkat lagi ke Kanaan. Nah,
kalau saudara baca juga, saudara, waktu berangkat itu, ya saudara, Abram membawa ponakannya Lot bersama dengannya. Jadi keluar dari Haran, itu Lot keponakannya ikut dengan Abram. Abram punya anak, ya, Sarai mandul, firman Tuhan katakan. Nah, saudara, Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Yuk, saudara baca ayat 2, saya baca ayat 3. Yuk, ayat 2 dan ayat 3, saudara baca ayat 2. 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi saudara kita lihat, Abram dipanggil, dia berangkat dari Ur Kasdim bersama ayahnya, ponakannya, sampai di Haran. Berhenti di situ, tinggal lebih kurang 30 tahun. Baru akhirnya saudara dia berangkat lagi, ya, memenuhi panggilan itu waktu usia 75 tahun. Nah, saudara kita lihat, waktu dia dipanggil oleh Allah, ayat 1 dari Kejadian pasal 12, suruh keluar dari negerinya, dari keluarganya, dari sanak saudaranya. Nah, saudara, waktu itu juga Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati engkau. Nah, jadi saudara, panggilan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Abraham dengan janji. Ya, dia dipanggil keluar, suruh pergi ke satu negeri yang akan ditunjuk oleh Tuhan, dan dijanjikan oleh Tuhan, Abram akan diberkati. Ya, ayat 2 tadi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Abram waktu dipanggil dia terima janji akan jadi bangsa yang besar. Padahal Sarai istrinya mandul, ya. Nah, saudara, kita mau lihat. Jadi di Haran dia berangkat lagi, saudara, keluar dari Haran usia 75 tahun. Nah, sekarang saudara, ini ayat 2 dan ayat 3 janjinya juga bahwa Abram akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang yang memberkati Abram akan diberkati juga. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat ayat 9 dan ayat 10. Ya, saudara, saya ingin ajak saudara belajar sama-sama. Sebelum dia jadi bapak orang benar, atau yang disebut bapak orang percaya. Ini kehidupan Abraham, musim hidup Abraham. Nah, saudara, sekarang kita lihat ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Yuk, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Kita baca ya, karena saudara tidak tutup tadi. Yuk, saya baca ayat 9, saudara ayat 10 ya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab dekat kelaparan di negeri itu. Nah, saudara, kita lihat Abram diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang diberkati, ya, kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, kita lihat memang secara jasmani kehidupan Abram diberkati. Kalau saudara baca, Abram menjadi kaya raya, diberkati. Nah, saudara, tapi di musim hidupnya dia bukan cuma terima berkat. Ayat 9 dan ayat 10, saudara, sesudah dia berangkat dari Haran sampai di Negeb, ya, itu satu tempat juga di tanah Negeb, dan saudara dia tinggal di situ bersama dengan Lot ponakannya, ya. Saudara, terjadi kelaparan. Nah, kita lihat musim hidup yang dihadapi oleh Abram, dia dipanggil, diberkati oleh Tuhan, menjadi satu bangsa yang besar nanti katanya. Nah, saudara, secara jasmani Abram sudah diberkati. Ketika dia sampai di Negeb, Alkitab tidak menulis berapa lama, saya juga belum sempat lihat berapa lama di Negeb.
Abraham tinggal waktu terjadi kelaparan itu. Nah, saudara, kita lihat bahwa di Negev terjadi kelaparan, dia harus mengungsi atau dia harus pergi ke Mesir. Berarti yang terjadi kelaparan cuma di negeri situ atau di Kanaan. Ya, jadi Abraham pergi ke Mesir. Tujuannya apa? Cari makan. Nah, ya saudara, kita tidak akan bahas atau kita tidak akan lihat soal ini. Cuma yang saya ingin ajak saudara lihat, ini loh musim hidup Abraham. Dia diberkati secara jasmani, ya, karena itu Tuhan yang berjanji dan Tuhan menepati janji itu. Lalu saudara, di tengah musim dia diberkati secara jasmani, dia juga menghadapi musim kelaparan. Ya, jadi kita lihat Abraham menghadapi musim diberkati oleh Tuhan secara jasmani, tapi dia juga mengalami musim kelaparan secara jasmani sampai dia mengungsi ke Mesir. Nah, saya ingin ajak saudara lihat aja. Ya, saudara, bukan cuma itu. Nah, kita buka Kejadian 13 sekarang, maju satu pasal. Kejadian 13 ayat 7 sampai ayat 9. Yuk, semua ikut baca. Saya baca ayat yang ke-8, saudara baca ayat 7 dan ayat 9. Ya, ayat 7 dan 9 saudara, saya 8 pasal 13 Kejadian. Siap semua ikut baca ya. Yuk, 2, 3. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Nah, saudara, kita lihat. Maka aku ke kiri. Kita lihat. Tadi musim hidup Abraham, kita ulang lagi ya, diberkati secara jasmani, ya kan? Dia diberkati secara jasmani karena itu janji Tuhan. Tapi di tengah-tengah diberkati secara jasmani, ternyata dia mengalami kelaparan secara jasmani juga. Ya, dia harus mengungsi ke Mesir. Lah, saudara, di musim hidupnya bukan cuma mengalami berkat secara jasmani, kelaparan secara jasmani, juga saudara terjadi perselisihan. Lot ponakannya ini, kalau saudara baca, ditulis oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, Lot pun sangat kaya. Ya, jadi Lot kaya, Abraham kaya. Dan kita sudah belajar firman Tuhan, pada zaman perjanjian lama, orang yang disebut orang kaya itu bukan punya rumah banyak, karena zaman itu belum ada rumah. Ya, kebanyakan masih tinggal di kemah-kemah. Nah, tapi saudara, yang menjadi standar kekayaan, ya saudara, yaitu ternak gembalaan yang dimiliki atau binatang peliharaannya. Jadi saudara, kalau kita baca di dalam kisah ini, Lot punya gembala-gembala yang menggembalakan ternaknya, yang memelihara binatang peliharaannya. Abraham juga punya gembala-gembala yang bertugas mencari rumput juga untuk ternaknya. Jadi saudara, perselisihan antara gembala yang ada di bawah Lot, yang mengurus binatang miliknya Lot, dan gembala yang mengurus binatang milik Abraham, saudara, itu berantem bukan soal makanan, tapi soal rumput. Oh iya saudara, kalau kita baca, ini berantemnya soal rumput. Mereka nggak makan rumput, tapi ternak-ternak yang dijaga ini harus makan rumput. Jadi karena mereka berdampingan tinggalnya, ya saudara, ternak yang punya Lot dibawa ke sini, ternak punya Abraham juga ke sini. Jadi berantem gara-gara rumput, saudara. Padahal binatangnya nggak berantem, yang berantem gembalanya. Nah, saudara, yang kita lihat yang luar biasa. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 9 tadi, ya saudara, mulai ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, saudara, kita lihat.
Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara kita lihat, Abraham ketika berselisih, bukan dia yang berselisih loh. Gembala sama gembala, gembalanya yang ada di bawah Lot, gembala yang ada di bawah Abraham. Saudara kita lihat Abraham berkata, kita jangan berantem. Wes gampangannya gitu, ambil bahasa yang apa? Jangan ribut, jangan berselisih, ya soal ternak-ternak yang kita miliki ini. Karena apa? Karena kita ini kerabat, kita ini keluarga. Saudara, Abraham sampai bilang, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kita lihat Abraham ketika gembala-gembala yang ada di bawah mereka lagi berantem, Abraham mengambil tindakan yang sangat bijaksana. Dia tidak mau ribut dengan Lot. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 9, Abraham ngomong itu, apa yang saudara bisa ambil? Ayat 9, coba saudara baca, apa yang saudara bisa ambil pelajaran? Ada yang lain? Pantai bahasa. Saudara, kalau saudara baca ayat 9, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kita lihat Abraham ini memberi Lot kesempatan untuk memilih itu. Jadi Lot, kamu pilih Yosef. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jadi Lot itu diberi kesempatan oleh Abraham untuk memilih dulu. Kamu mau pilih tempat di mana? Padang gembalaan yang ada di mana, silahkan. Aku akan ambil sisanya. Dan gampangannya gitu ya kan. Kalau Lot kan, makanya saudara, kalau saudara baca terus kisah itu, Lot ketika disuruh memilih, ayat ini selanjutnya saudara baca, dikatakan dia melihat dari ujung selatan ya, selatan, barat, utara, timur. Dan ketika dia lihat sebelah timur, dia lihat lembah Sodom dan Gomora yang sangat subur. Itu sebabnya kalau kita baca terus, kita pelajari terus, Lot ada di lembah Sodom karena itu lembah sangat subur. Ya, nah, jadi kita lihat pelajaran dari kehidupan Abraham sebelum jadi bapak orang percaya. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya saudara, kita lihat bahwa Abraham mengalah. Dia tidak mau berantem, dia tidak mau ribut. Ya. Nah, pelajaran yang saudara dan saya bisa ambil dari musim hidup Abraham, saudara, saya bikin catatan di sini, saya tidak bikin catatan di sini. Ya, saudara, nanti kita akan lihat dulu ayat yang terakhir. Yuk kita lihat ini. Ya, kita lihat apa yang menjadi pelajaran atau yang kita bisa ambil dari kehidupan Abraham di musim hidup yang dia alami, yang dia jalani sebelum dia dipanggil atau disebut bapak orang benar atau bapak orang percaya. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 10. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 10. Ya, saudara, kita mau baca. Saudara baca lagi ayat 8, saya ayat 9-nya. Saudara baca ayat 8 dan 10, saya ayat 9-nya. Yuk, saya tunggu sampai dapat semua, kita baca sama-sama. Sudah dapat? Belum semua. Yuk ditunggu. Ibrani pasal 11 ayat 8, saya 9, saudara 10 ya, 8 dan 10. Yuk, sudah siap ya? Baca 2, 3. Karena ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju.
Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, saudara, kita lihat ya, tadi kita lihat dia dipanggil, dia dijanjikan diberkati, tapi ada musim hidup mengalami paceklik, kelaparan, kemudian ada musim hidup berselisih dengan Lot. Nah, pada yang terakhir, saudara, sesudah dia dipanggil, dia menerima janji, yang terakhir kita lihat Abraham taat sampai mati. Abraham taat sampai mati. Kalau saudara baca, ya, dikatakan dari ayat 8, karena iman Abraham taat mengikuti panggilan, ya, untuk memiliki tanah pusaka. Tapi saudara, dikatakan dia tinggal di kemah bersama dengan anaknya, ya, Ishak, ya, saudara, dan juga Yakub. Kemudian saudara, kita lihat di ayat 10, sebab ia masih menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi saudara, di hidup Abraham atau Abraham, kita sudah bisa panggil dia Abraham dari Ibrani ini, saudara, selama dia hidup, negeri yang dijanjikan oleh Allah itu tidak pernah ditemukan. Ya. Dia tinggal di Kanaan, dia tinggal di tanah Kanaan. Dan Alkitab menulis firman Tuhan, dia tinggal di kemah-kemah. Ya, ketika dia pindah ke satu tempat, dia bangun kemah lagi, dia tinggal di situ. Jadi negeri yang dijanjikan itu belum diterima oleh Abraham. Makanya ayat 10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi saudara, Abraham itu masih menunggu kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Kota seperti apa, saudara, yang dibangun oleh Allah? Itu sorga. Ya. Jadi kita lihat Abraham, saudara, sampai hari matinya, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan tidak pernah dia tinggal. Tapi saudara, dia melihat kota yang dijanjikan oleh Allah, yang dibangun oleh tangan Allah. Tidak ada di dunia ini negara yang dibangun oleh tangan Allah, ya. Cuma LB, 3 langit baru dan bumi baru. Itu tempat tinggal dia yang sesungguhnya. Makanya saudara, Abraham walaupun dia tidak mengalami, tidak menikmati negeri kota yang dijanjikan oleh Tuhan, dia tetap hidup taat sampai hari matinya. Akhirnya karena ketaatannya itulah, ya, dia disebut bapak orang benar, bapak orang percaya. Saudara dan saya mengaku anak-anak Abraham, ya kan? Orang Kristen semua mengaku anak-anak Abraham selain daripada anak Allah, ya kan? Anak-anak Abraham. Tapi saudara, seringkali cuma mengaku anak Abraham, taatnya nggak dilakukan, penurutannya nggak dilakukan. Mana mungkin kita bisa jadi anak-anak Abraham? Abraham itu setiap disuruh oleh Allah dia taat, setiap disuruh oleh Allah dia taat. Tidak pernah dia berkata, Tuhan, aku disuruh sana ngapain? Tuhan, masa begitu? Enggak, saudara. Selalu ketika Tuhan mau, maka sedang dia mau dijanjikan anak oleh Tuhan, Tuhan bilang tahun depan kamu akan punya anak. Ayo kamu lihat bintang yang ada di langit. Saudara, kemudian lihat pasir yang ada di tepi pantai. Saudara, dia lihat. Itulah keturunan, padahal dia tidak punya satu pun tidak. Tapi ketika dia lakukan apa yang Tuhan suruh, dia lihat langit. Oh, saudara mau bisa hitungkan? Saya ajar nih, ambil kertas, terus hitung sendiri berapa? Nggak kehitung kan? Cucuk pakai jarum. Nah,
banyak sekali itu yang kelihatan pelakuan yang kecil-kecil sekali. Nah itu Abraham. Ya, jadi pelajaran yang saudara dan saya bisa terima, Abraham dipanggil, dia menurut. Ketika dia menghadapi musim kehidupan yang tidak menyenangkan, waktu dia mengalami kelaparan, dia tidak pulang lagi ke Ur Kasdim, ya, walaupun dia harus mengungsi ke Mesir. Dan waktu dia berselisih dengan Lot, dia mengalah. Bahkan dia berkata pada Lot, silahkan kamu pilih tempat yang kamu akan tinggal, aku yang sisa. Ya, dan yang terakhir dia taat sampai mati. Jadi kita bisa belajar, dari musim hidup Abraham ini, ikuti panggilan Tuhan, taati. Ya, ketika menghadapi musim yang tidak enak, tetap bisa taat, tidak pulang kampung, tidak berantem, dan dia menunggu kota yang dijanjikan, yaitu surga yang dibangun oleh Allah sendiri, yang tidak pernah dia temui di dunia, tapi kita tahu dia pasti ada di sana, di rumah Bapa di surga. Yuk saudara, kita mau hidup lebih lagi, dan lebih lagi. Ya, karena janji Allah, ya, itu pasti digenapi. Tuhan berkati.